Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang mata pelajaran teknologi perkantoran. Mata pelajaran ini didapatkan di kelas 10 bagi kalian, khususnya kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Teknologi perkantoran itu apa? Teknologi perkantoran adalah bagaimana kita mengimplementasikan teknologi-teknologi yang akan kita gunakan dalam beberapa pekerjaan, contohnya menghimpun, mencatat, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Salah satu mesin kantor yang bisa kita gunakan yaitu komputer, laptop, atau smartphone kalian masing-masing. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi dasar apa saja yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian pelajari selama mengikuti kelas teknologi perkantoran. 11 kompetensi dasar ini akan menjawab pertanyaan apa saja yang dipelajari di mata pelajaran teknologi perkantoran. Yang pertama, memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan juga virtual office. Pada kompetensi dasar ini, kalian akan belajar apa itu teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Selain pengertian, kalian akan mempelajari juga apa perbedaannya dan apa contoh-contoh dari masing-masing kelompok tersebut, di mana ini adalah ilmu dasar yang akan menjadi fondasi dalam kalian mengikuti berbagai kompetensi dasar ke belakangnya selama 1 tahun ke depan. Kompetensi dasar yang kedua, menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari dengan kecepatan 200 IPM dan ketepatan 99%. Maksudnya apa kompetensi dasar ini? IPM itu adalah hentakan per menit. Target dari kompetensi dasar ini, kalian diharapkan bisa melakukan pengetikan 200 hentakan per menit dan ketepatan atau akurasinya itu 99%. Menarik? Ya, saya rasa ini adalah suatu hal yang menarik karena kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pengetikan menjadi salah satu ciri khas dari jurusan atau kompetensi keahlian OTKP. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. Ada beberapa aplikasi pengolah kata yang cukup familiar. Yang pertama Microsoft Word, yang kedua LibreOffice. Kalau di HP smartphone bisa menggunakan WPS Office. Apapun itu aplikasinya, yang jelas di kompetensi dasar ketiga ini kita akan mempelajari tentang aplikasi pengolah kata, apa fitur-fiturnya, apa fungsi-fungsi dari masing-masing tools yang ada, lalu manfaatnya apa saja. Itu akan kita pelajari di kompetensi dasar ini. Kembali lagi, kerapian dan ketepatan menjadi penilaian yang cukup penting pada KD ini. Kemudian masuk ke KD 4. KD 4 adalah menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka. Jika pengolah kata tadi menggunakan Microsoft Word, maka pengolah angka ini kita menggunakan Microsoft Excel. Ingat-ingat kembali, mungkin kemarin waktu SMP atau MTS kalian sudah mendapatkan mata pelajaran komputer, salah satunya mempelajari tentang Excel. Kelas 10 ini khususnya di teknologi perkantoran, kalian akan mengulas lagi bagaimana rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Masuk ke kompetensi dasar kelima, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah presentasi. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan yaitu Microsoft Office PowerPoint. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk belajar membuat presentasi, memasukkan animasi, atau membuat slide demi slide yang menarik. Tentu kita tidak ingin membuat sebuah presentasi yang membosankan. Nah, kompetensi dasar ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan fitur-fitur dari aplikasi pengolah presentasi tersebut. Itu 5 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di semester gasal. Kemudian beranjak ke semester genap, apa saja materi atau apa saja kompetensi dasar yang akan dipelajari di semester genap? Yang pertama, masuk ke kompetensi dasar ke-6, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi bahan cetak. Microsoft Office memiliki salah satu aplikasi yaitu Microsoft Publisher, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pengolahan bahan cetak. Selain itu, CorelDRAW, kemudian Photoshop. Ada juga aplikasi yang cukup familiar yaitu Canva. Dari beberapa aplikasi itu, kalian bisa memilih salah satu atau beberapa aplikasi yang mana nanti akan kita gunakan untuk mempelajari kompetensi dasar ini, aplikasi bahan cetak.
Lanjut ke kompetensi dasar ke-7, yaitu menganalisis informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Saya yakin kalian sudah terbiasa untuk mencari berbagai macam informasi yang ada di internet. Nah, pada KD ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan pencarian informasi. Mencari informasi juga ada tipsnya, bagaimana cara apa yang kita cari sesuai dengan keinginan kita menggunakan beberapa formula tertentu. Kompetensi dasar ke-8 yaitu menerapkan pengoperasian transaksi online. Saya rasa beberapa dari kalian sudah pernah melakukan belanja online, entah itu di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli atau lainnya. Pada KD ini kita akan mengenal bagaimana transaksi online itu, apa transaksi online, dan juga bagaimana cara bertransaksi termasuk dengan metode pembayaran dan juga dompet virtual. Itu akan kita maksimalkan pada kompetensi dasar ke-8. Lanjut ke kompetensi dasar ke-9 yaitu menerapkan prosedur kegiatan rapat. Kita akan belajar apa itu rapat, jenis rapat itu apa saja, manfaatnya itu apa saja, sampai dengan prosedur rapat menggunakan telekonferensi atau kita kenal dengan istilah rapat secara daring. Anak-anak OTKP diharapkan tidak hanya mampu bagaimana cara menguasai rapat secara tatap muka, dia juga kita harapkan bisa menyelenggarakan rapat secara virtual menggunakan berbagai macam aplikasi pendukung. Kompetensi dasar 10 itu menerapkan pengelolaan informasi melalui weblog atau biasa kita singkat sebagai blog. Di KD ini kita akan belajar membuat dan memanfaatkan blog untuk menerbitkan berbagai macam tulisan dan informasi dan juga mengolahnya. Kita bisa menggunakan WordPress, kita bisa menggunakan Blogspot, tergantung dari apa yang kalian inginkan. Kompetensi dasar terakhir yaitu mengevaluasi penggunaan teknologi perkantoran. Fokus pada KD ini kita akan belajar bagaimana melakukan pembuatan laporan kegiatan. Secara sederhana, laporan kegiatan itu sistematikanya seperti apa, kemudian masing-masing bab itu tujuannya untuk apa, kita akan pelajari pada kompetensi dasar ke-11. Demikian yang bisa saya jelaskan dari kompetensi dasar teknologi perkantoran. Ini akan menjawab pertanyaan apa yang akan kita dapatkan, ilmu apa yang akan kita dapatkan selama mengikuti kelas teknologi perkantoran. Saya harapkan kalian tetap semangat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.